Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di Amerika Serikat pernah terjadi perang saudara loh? Benar banget teman-teman, perang saudara ini mengakibatkan berbagai kerugian dan dampak. Maka dari itu, simak video kali ini, selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang perang saudara Amerika Serikat. Perang saudara di Amerika Serikat ini terjadi pada tahun 1861 sampai 1865 yang melibatkan negara-negara di Amerika yaitu bagian utara dan bagian selatan. Pada saat bangsa kolonial berkedudukan di Amerika, terdapat beberapa golongan atau sistem kelas, yaitu perdagangan dan pemilik perkebunan merupakan golongan teratas yang disebut golongan aristokrat. Golongan kedua meliputi petani, pemilik toko, dan pengrajin. Golongan ketiga meliputi buruh tani, pembantu rumah tangga, dan golongan paling bawah terdapat para budak. Penggolongan kelas tersebut berdampak pada kondisi masyarakat di dua wilayah yang berbeda, yaitu di bagian utara tumbuh sebagai masyarakat industri yang menjalankan sistem kredit secara liberal. Sedangkan di bagian selatan tumbuh sebagai masyarakat agraris yang menentang penjualan tanah milik publik. Perbedaan kondisi masyarakat tersebut menjadi faktor terjadinya pemberontakan antara dua golongan. Perang saudara ini dilatar belakangi oleh keinginan Amerika di bagian utara untuk menghapus perbudakan, sedangkan di Amerika di bagian selatan menantang adanya perhapusan perbudakan dan memilih untuk mempertahankannya. Penghapusan perbudakan yang diserukan orang-orang di bagian utara ini dikarenakan alasan kemanusiaan. Karena perbudakan merupakan sistem yang bertentangan dengan Declaration of Independence yang diprakarsai oleh Thomas Jefferson pada tahun 1776. William Ellery Canning merupakan seorang tokoh yang menentang adanya perbudakan. Dia memiliki prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama, dan setiap manusia tidak boleh diperjualbelikan layaknya barang. Amerika bagian selatan yang menolak perhapusan perbudakan memiliki alasan bahwa budak orang-orang berkulit hitam yang bekerja sebagai budak di perkebunan miliknya lebih terjamin kehidupannya jika dibandingkan dengan kebebasan yang akan diberikan oleh orang-orang kulit putih di wilayah utara. Alasan lainnya bahwa perbudakan merupakan sistem yang penting untuk menjalankan supremasi atau kekuasaan orang-orang kulit putih. Kemudian perkebunan memerlukan pekerjaan yang banyak sebagai sumber penghasilan negara. Amerika bagian selatan tetap memperkerjakan budak yang pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan dan prinsip bangsa Amerika. Hal ini dilakukan karena wilayah bagian selatan merupakan pemasok utama pabrik tekstil di Inggris, sehingga membutuhkan budak untuk mengerjakan pintalan untuk kapas. Ekspor kapas ini pun meningkat pada tahun 1859. Maka dari itu, membutuhkan budak yang lebih banyak lagi. Para budak negro nantinya akan bermukim di wilayah selatan dan jumlahnya melebihi jumlah orang-orang kulit putih di sana. Terdapat pula tokoh-tokoh yang pro terhadap sistem perbudakan, seperti William Harper yang mengatakan bahwa perbudakan dapat menjadikan manusia lebih beradab. Ada pula seorang pendeta bernama Uskup Stephen Elliott yang menyatakan bahwa Tuhan telah memberikan anugerah tanah kepada orang-orang berkulit putih di bagian selatan, sedangkan bagian negro diciptakan sebagai pekerja kasar. Yang kedua yaitu proses perang saudara di Amerika Serikat. Perang saudara ini merupakan perang pertama dalam dunia perindustrian. Hal ini disebabkan karena pada perang ini Amerika sudah sangat mahir dalam dunia perindustrian seperti industri persenjataan. Perang ini bermula saat terpilihnya presiden mereka yaitu Abraham Lincoln sebagai presiden. Dengan dilantiknya Abraham Lincoln, banyak dari sebagian masyarakatnya merasa kurang puas dan menginginkan berpisah dari negara tersebut untuk mendirikan suatu negara yang baru sesuai dengan kesepakatan yang mereka inginkan. Akhirnya Jefferson Davis diangkat menjadi pemimpin mereka. Namun Abraham Lincoln memiliki ambisi untuk mempersatukan kembali Amerika Serikat secara utuh, bahkan dirinya akan melakukan dengan cara kekerasan atau perang untuk mempersatukan kembali Amerika Serikat. Dengan belum meratanya wilayah mengakibatkan ketimpangan terjadi di Amerika Serikat. Masyarakat wilayah bagian selatan beranggapan bahwa orang miskin bisa dijadikan budak bagi mereka. Budak tersebut dipekerjakan di wilayah perkebunan atau pertanian. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan masyarakat wilayah utara yang sebagian wilayahnya sudah menjadi sebuah kota di mana masyarakat tersebut kebanyakan bekerja di pabrik. Dengan terpilihnya Abraham Lincoln, banyak dari masyarakat wilayah selatan tidak sepakat
Karena Abraham Lincoln sendiri berasal dari wilayah utara, yang jelas-jelas sangat berbeda pandangan dengan masyarakat wilayah selatan. Hingga pada tanggal 1 Februari 1861, 6 negara di wilayah selatan memisahkan diri dari Amerika Serikat. Ketiga, penyelesaian Perang Saudara Amerika Serikat. Penyelesaian Perang Saudara ini dilakukan dengan cara perang yang dimenangkan oleh Amerika Utara, yang ditandai dengan menyerahnya Jenderal Grant, pemimpin wilayah selatan, dalam persidangan di pengadilan Appomattox, Virginia. Setelah itu, Presiden Lincoln membubarkan negara Konfederasi Amerika Selatan dan mengampuni sebagian tokoh yang terlibat dalam mempertahankan bentuk Konfederasi Amerika Selatan. Dengan demikian, Perang Saudara di Amerika telah selesai dan Lincoln dapat kembali menyatukan Amerika. Namun, pada akhirnya Presiden Lincoln tertembak dalam melihat pertunjukan seni di Ford Theater, Fort Washington, D.C. Yang keempat yaitu dampak Perang Saudara Amerika Serikat. Perang saudara ini mengakibatkan berbagai kerugian dalam berbagai bidang, seperti pada bidang politik, ekonomi, dan tatanan sosial dari kedua negara. Perang ini melibatkan banyak prajurit. Jumlah korban jiwa pada perang ini mencapai 600 sampai 800 ribu orang. Perang ini kemudian dimenangkan oleh pihak utara yang berhasil dalam menghapuskan perdagangan di Amerika. Setelah berakhirnya perang ini menimbulkan berbagai dampak baik, itu dampak positif maupun dampak negatif. Di antaranya yang pertama yaitu rasa persatuan dan kesatuan Amerika Serikat semakin kuat. Perang yang dimenangkan oleh pihak utara menunjukkan bertahannya kesatuan negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa. Pasca perang selesai, tepatnya 1865, banyak imigran yang memasuki dan mulai memadati Amerika Serikat yang menyebabkan munculnya kota-kota besar. Munculnya pertambangan batu bara, baja, dan minyak bumi yang menjadikan sumber industri membuat dunia perindustrian Amerika maju dan meluas. Fasilitas umum yang meningkat seperti jalur perkereta-apian mulai dibuka yang melintasi benua dan pantai. Imigran yang memasuki wilayah Amerika mengisi kekosongan wilayah pantai Atlantik dan Pasifik mencapai 70 juta penduduk hingga pada tahun 1900. Kepadatan penduduk ini memunculkan imperialisme Amerika layaknya negara-negara Eropa. Yang ketiga yaitu menurunnya perekonomian Amerika Selatan. Perang yang berlangsung selama 4 tahun ini merusak perkebunan-perkebunan milik penduduk selatan yang menopang perekonomian pada alam dan bidang pertanian, sehingga uang dan obligasi federal tidak berharga lagi. Yang keempat yaitu dampak ekonomi jangka panjang. Kaum-kaum budak yang dipekerjakan oleh orang-orang selatan beralih menjadi petani kecil yang bekerja di lahan orang lain. Mereka melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik tanah. Selain itu juga terdapat upaya pembaharuan yang dilakukan di wilayah selatan, seperti industrialisasi oleh masyarakatnya di wilayah utara. Yang kelima yaitu perubahan di bidang ekonomi modern. Sebelum perang saudara ini mencuat, di Amerika masih menggunakan dolar, emas sebagai alat tukar. Namun setelah perang mulai muncul dan dikenakan uang kertas sebagai alat tukar di Amerika sejak 1861 yang didukung penuh oleh Union. Sekian pembahasan mengenai Perang Saudara Amerika Serikat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa.